Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 615. Kalian hanyalah sekelompok pecundang. Chen Danian tercengang. Rasanya seperti mati sebelum mencapai kesuksesan. Pedang panjang yang baru saja diayunkan belum sempat menebas ke arah Chu Chen sebelum ditekan ke tanah. Tidak dapat bergerak. Tuduhan dan pemukulan tiba-tiba dari seluruh keluarga membuat Chen Danian benar-benar tercengang. Seluruh keluarga adalah pengasuhan anak, bukan calo. Chen Danian tersadar dan menatap kakeknya yang telah menderita asam urat selama bertahun-tahun dan telah lama tidak dapat berdiri. Namun akhirnya mampu berdiri malam ini. Karena Chu Chen, Dr. Chu, mata Chen Danian tiba-tiba tertuju pada banyak orang yang telah tiba sebelumnya dan mengaku sebagai pasien pengobatan gratis Chu Chen. Wanita itu memegang anak di satu tangan dan batu bata di tangan lainnya. Pemuda itu sangat marah. Dengan belasan temannya berdiri di belakangnya. Dal, apakah semuanya nyata? Chen Bawang terdiam. Chu Chen berdiri di tempat tinggi di pintu masuk keluarga Liu. Matanya menyapu semua orang yang hadir. Lampu senter reporter media terus menyala, dan mereka mengambil gambar dengan panik. Nama saya Chu Chen. Suara Chu Chen lembut. Tetapi tampaknya memiliki daya tembus yang besar. Semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan jelas. Karena semua orang menunggu tanggapan saya. Sekarang saya akan menanggapi apa yang terjadi sore ini. Ngomong-ngomong, kata-kata saya juga mewakili posisi klinik keluarga Liu. Chu Chen berhenti sejenak dan melanjutkan, sore ini, saya mengadakan konsultasi medis gratis di klinik keluarga Liu. 30 pasien yang dirawat dipilih dari pasien yang telah mengunjungi klinik keluarga Liu minggu ini dan yang masalahnya dianggap lebih serius oleh dokter lain. Benar sekali. Awalnya saya membuat janji dengan Liu Zonghao, tetapi dokter Liu kemudian merekomendasikan saya. Pemuda dengan tulang terkilir itu ditusuk lagi. Kamu tidak bisa melewatinya, kan? Wajah Liu Zonghao menjadi gelap. Tepat saat kami sedang mendiagnosis dan merawat pasien, Zhang Jia menerobos masuk. Chu Chen berkata dengan tenang, aku tidak tahu cara apa yang dia gunakan untuk menghentikan pasien yang seharusnya masuk. Tetapi tidak ada perintah tanpa aturan. Bahkan jika dia masuk, menurut aturan klinik gratis hari ini, aku berhak menolak permintaannya. Terlebih lagi, Chu Chen tiba-tiba mengangkat tangan Liu Zonghao. Semuanya, lihat. Chu Chen mengeluarkan pisau seperti seorang pesulap dan membuat luka kecil pada ujung jari Liu Zonghao. Ini adalah cedera yang sebanding dengan yang dialami Zhang Jia. Chu Chen menatap semua orang. Dokter kami Liu Zonghao tetap tenang karena tidak perlu disebutkan. Namun di mata Zhang Jia, itu adalah penyakit yang serius. Saya ingin tahu, apakah Zhang Jia terlalu munafik, atau Anda terlalu mengejar bintang? Ketika Anda membuat masalah besar tentang jari Zhang Jia yang sedikit tergores, pernahkah Anda berpikir bahwa orang tua Anda mungkin memiliki tangan yang mengelupas setiap hari karena pekerjaan mereka? Ketika Anda memegang ponsel dan berteriak memanggil Zhang Jia dengan gila, pernahkah Anda berpikir bahwa orang tua Anda mungkin sedang menunggu Anda untuk makan di rumah sekarang? Menurutku, kalian hanya sekelompok pecundang, Chu Chen mencibir. Banyak orang yang tercengang.
Apa yang mereka tunggu adalah permintaan maaf Chu Chen. Namun tanpa diduga, pidato Chu Chen terlebih dahulu mengemukakan fakta, kemudian menyampaikan kebenaran sederhana, dan akhirnya diakhiri dengan pernyataan penutup yang penuh kemarahan. Chen Bawang terkejut, Chu Chen ini benar-benar pemberani. Kalau dulu sebelum keluarganya datang, Chen Bawang pasti sudah dengan keras kepala membalas ucapan Chu Chen. Tapi sekarang, saat melihat kakeknya berdiri dan para pasien berdiri di hadapannya, Chen Bawang merasa tenggorokannya seperti disumbat dongkrak. Bagaimana mungkin saya bisa menghadapi orang seperti itu? Dia layak mendapatkan rasa hormatnya sendiri. Akan tetapi, suara-suara di tempat kejadian perkara tidak begitu harmonis, dan suara-suara yang mengumpat Chu Chen sudah mulai terdengar. Siapa yang kau sebut pecundang? Kita semua dewasa, dan kita punya kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah. Apapun alasannya, kami tidak akan setuju untuk menolak perawatan medis. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Apa-apaan ini? Kau masih saja berceramah di hadapanku, kau ayahku. Ada orang lain yang hadir dan tampak bingung, Yanagi Soho. Ada gelombang rasa sakit di ujung jariku. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan apapun saat pisau itu lewat? Namun, demi bekerja sama dengan Chu Chen, Liu Zonghao berpura-pura tenang dan acuh tak acuh. Mereka tidak berlatih sebelumnya. Ini adalah ide mendadak Chu Chen. Tapi mengapa kau memotong jariku? Wajah Liu Zonghao penuh dengan tanda tanya. Kerumunan itu makin lama makin membesar. Terdengar suara kecaman dan omelan yang sangat keras. Liu Qianqian melirik Chu Chen dengan khawatir. Orang ini terlalu tangguh. Dia benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu di depan ratusan penggemar abadi. Apakah kamu tidak takut dipukuli? Atau, haruskah kita mundur dulu? Liu Manman berkata dengan suara rendah. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Malam ini, dia akan menghadapi kelompok penggemar abadi yang tidak patuh hukum ini. Tak jauh dari situ, sebuah keluarga beranggotakan 3 orang datang sambil mendorong kursi roda. Beberapa penggemar mengenali identitas gadis itu. Bukankah itu sebuah keajaiban? Saya sudah melihat miracle sendiri. Itu benar-benar dia. Keajaiban telah datang, tepat pada waktunya. Datanglah dan bunuh Chu Chen. Orang itu adalah babi mati yang tidak takut air mendidih, dan dia bahkan belum meminta maaf kepada kami para sian-sian. Liu Jiaxin mendorong kursi roda dan datang ke Chu Chen sambil membungkuk dalam-dalam, "Maafkan aku." Hiburan Stardust, Helan dan Zhang Jia tidak bisa lagi duduk diam dan berdiri menatap Yang Sueming. "Bos Yang, bagaimana ini bisa terjadi?" Helan merasa cemas. Warring States Warriors, yang disebutkan Yang Sueming adalah drama kostum yang sedang difilmkan Zhang Jia. Drama ini sangat dinantikan dalam hal investasi dan pemeran. Helan juga yakin bahwa Zhang Jia akan dapat sepenuhnya memantapkan posisinya sebagai bintang nomor 1 Stardust dengan drama ini. Tetapi sekarang, mengapa para investor menarik investasinya tanpa alasan? Seharusnya tidak seperti itu. Manajer Zhou juga berkata, "Baru 2 jam yang lalu, saya berbicara dengan investor melalui telepon.
Investor tersebut sangat khawatir dengan kemajuan syuting drama ini dan juga mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan investasi tambahan. Kamu juga mengatakan bahwa itu terjadi 2 jam yang lalu. Yang Sueming berkata perlahan, saya baru saja menerima berita ini dari sebuah pemberitahuan. Dengarkan baik-baik, ini adalah pemberitahuan. Investor tidak memberi kita ruang untuk bernegosiasi. Yang Sueming melirik Zhang Jia. Zhang Jia terkadang bersikap terlalu agresif tidak hanya akan menyakiti orang lain, tetapi juga dirimu sendiri. Keluarga Zhang tercengang. Maksud Tuan Yang, para investor menarik modalnya karena dia. Bukankah investor selalu optimis dengan Zhang Jia? Helan tidak tahan lagi. Permisi. Helan berbalik dan berjalan keluar kantor. Begitu pintu tertutup, dia tidak sabar untuk menelepon investor itu sambil tersenyum. Halo, Tuan Fang. Maaf mengganggu Anda selarut ini. Anda ingin bertanya tentang penarikan investasi kami, bukan? Pria paruh baya di ujung telepon berkata dengan suara tenang. Kalau begitu, tidak perlu bicara lagi. Syarat untuk protagonis, Samurai Warriors, adalah pria yang bisa berdiri tegak dan bangga. Kami tidak berpikir panjang sebelumnya dan lupa bahwa karakter Zhang Jia bertolak belakang dengan protagonis Samurai Warriors. Untungnya, apa yang terjadi malam ini memungkinkan kami menemukan kesalahan tepat waktu dan menghentikan kerugian tepat waktu. Nona He, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon terlebih dahulu. Lalu dia menutup teleponnya. Bab 616, tusukan dari belakang oleh Xian. Helan bergerak seperti zombie, mendorong pintu dan kembali ke kantor. Lanji, apa yang terjadi? Zhang Xian bertanya dengan cemas. Apakah para investor benar-benar akan menarik investasi mereka? Helan mengangguk dan menatap Yang Sueming, Direktur Yang. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk bermanuver dalam masalah ini? Sudah kubilang, mereka hanya memberitahu kita secara sepihak, tidak membicarakannya dengan kita. Yang Sueming merentangkan tangannya, menatap Zhang Xian, dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana mereka bisa melakukan ini? Zhang Xian berkata dengan cemas. Kami baru memfilmkan kurang dari 1/5 film. Jika mereka menarik investasi mereka sekarang, itu akan menjadi pelanggaran kontrak dan mereka harus membayar kompensasi. Para investor mengatakan bahwa pengacara mereka akan datang dan mencampuri kami mengenai jumlah kompensasi tertentu. Yang Sueming berkata, itu saja, Zhang Xian. Setiap kegagalan adalah pengalaman belajar. Apa yang saya lakukan salah? Zhang Xian benar-benar tercengang. Dia hanya menggunakan pengaruhnya untuk menghukum orang yang picik. Zhang Xian tidak pernah menyangka bahwa menghukum orang ini benar-benar dapat memengaruhi karirnya. Para investor benar-benar membuat keributan yang tidak penting, kata Zhang Xian dengan marah. Jika ini sampai ke media, saya ingin melihat bagaimana para investor akan menghadapi tuduhan dari media dan penggemar. Yang Sueming menggelengkan kepalanya. Kami orang Tiongkok punya pepatah lama, air dapat membawa perahu, tetapi juga dapat menenggelamkannya. Basis penggemar Anda sangat aktif, dan itu hal yang baik. Mereka telah memuji Anda sampai tingkat tertentu. Namun malam ini, justru karena penggemar Anda telah membuat semuanya menjadi lebih besar dan lebih besar lagi. Semakin banyak orang yang memperhatikannya.
Apa hubungannya ini dengan drama Warriors? Zhang Xian masih menolak untuk menerimanya. Mengapa Fang Xisiong melakukan sesuatu yang akan menyakiti orang lain dan tidak menguntungkan dirinya sendiri? Helan juga tidak bisa menemukan jawabannya. Dia tidak bisa memahami alasan yang diberikan Fang Xisiong untuk menarik investasinya. Helan yakin bahwa Zhang Xian memiliki kemampuan untuk memerankan karakter protagonis Samurai Warriors dengan temperamen apapun. Terlebih lagi, terkadang, meskipun kemampuan akting penting, popularitas dan daya tarik lebih penting. Para penggemar serial ini memiliki ekspektasi yang besar terhadap Samurai Warriors. Jika mereka tiba-tiba diberitahu bahwa investor akan menarik modal mereka, itu juga akan menjadi pukulan bagi para penggemar. Bisakah kita segera menemukan investor baru untuk mengisi kekosongan ini? Helan bertanya dengan tergesa-gesa. Apakah kamu lupa bahwa hak cipta naskah Warriors of the Warring States adalah milik Fang Xisiong? Sekarang Fang Xisiong telah menarik investasinya. Apakah menurutmu syuting drama ini dapat dilanjutkan? Yang Sueming terdiam sejenak. Namun, jika perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasinya, mungkin ada cara lain. Zhang Xian dan Helan buru-buru menatap Yang Sueming. Yang Sueming merenung sejenak dan berkata, ganti tokoh utamanya. Zhang Xian. Helan tersenyum pahit. Direktur Yang, berhentilah bercanda. Aku tidak bercanda. Yang Sueming berkata dengan suara berat. Jika kita benar-benar ingin menyelamatkan drama ini, Zhang Xian mungkin tidak dapat tampil di dalamnya. Zhang Xian tercengang. Sesaat sebelumnya, dia masih menikmati perasaan superioritasnya, dan dengan puas menyaksikan Chu Chen dipukuli oleh penggemarnya. Pada saat ini, dia menyesalinya. Dia dan Chu Chen seharusnya tidak memiliki persinggungan apapun, jadi mengapa dia harus memperjuangkannya hari ini? Saya akan terus bernegosiasi dengan investor. Tetapi Zhang Xian, Anda juga harus menunjukkan sikap Anda. Yang Sueming berkata, misalnya, segera adakan jumpa pers, bersikaplah terbuka dan jujur, serta minta maaf kepada Chu Chen. Apa? Seru Zhang Xian. Aku minta maaf pada Chu Chen? Tidak mungkin. Sekarang para penggemar abadi sedang bersemangat dan menyerang Chu Chen. Jika dia tiba-tiba meminta maaf kepada Chu Chen di depan umum saat ini, itu pasti akan menjadi tikaman yang keras dari belakang bagi para penggemar abadi. Hanya sedikit orang yang mampu bertahan terhadap perubahan seperti itu. Kenapa tidak? Apakah kamu pikir kamu benar hanya karena kamu memiliki lebih banyak penggemar daripada yang lain? Yang Sueming mendengus. Mungkin itu berguna untuk orang lain. Tetapi Chu Chen, aku menyarankan kamu untuk meminta maaf. Zhang Xian menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia benar-benar tidak bisa tampil di Samurai Warriors lagi, dia tidak akan pernah meminta maaf kepada Chu Chen. Chu Chen hanyalah seorang dokter kecil yang bertelanjang kaki. Tetapi dia adalah seorang selebriti lalu lintas dengan puluhan juta penggemar aktif. Kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama sekali. Direktur Yang meminta Xian untuk meminta maaf kepada Chu Chen benar-benar keterlaluan baginya. Helan juga berkata, ku dengar Chu Chen sudah datang ke klinik keluarga Liu. Setelah dia meminta maaf kepada Xian,
masalah ini akan selesai dan kita tidak akan melanjutkannya lagi. Yang Sueming melirik mereka berdua dan berkata dengan tenang, Fang Sisiong sebenarnya juga seorang pekerja. Heilan dan Zhang Xian keduanya tampak bingung dan tidak mengerti mengapa Yang Sueming tiba-tiba membicarakan hal ini. Bos Fang Sisiong bermarga Chu. Yang Sueming menatap kedua orang itu dengan penuh arti. Heilan adalah yang pertama bereaksi, ekspresinya terkejut. Zhang Xian berkata dengan nada datar, "Ada apa dengan nama keluarga Chu?" Chu. Zhang Xian langsung ketakutan. Mungkinkah menyinggung sponsor keuangan di depan klinik keluarga Liu? Para penggemar keabadian melakukan kerusuhan. Keajaiban benar-benar berbalik melawan kita dan meminta maaf kepada Chu Chen. Itu keterlaluan, gadis ajaib. Dulu aku bangga padamu, tapi sekarang aku malu padamu. Jika ada yang harus meminta maaf, seharusnya Chu Chen yang meminta maaf kepada Xian Xian. Sementara Liu Jiaxin membungkuk dalam-dalam, Liu Guolin juga berdiri dengan penuh semangat. Dokter Chu, saya minta maaf. Xin Xin melakukan kesalahan malam ini. Itu juga salah saya. Chu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu membantu Liu Guolin duduk. Tuan Liu, duduklah. Kemudian, Chu Chen menatap Liu Jiaxin. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengannya, dia dapat mengetahui dari reaksi para penggemar yang hadir bahwa Liu Jiaxin juga merupakan salah satu penggemar yang memarahinya. Chu Chen mengacungkan jempol, mengakui kesalahan dan memperbaikinya adalah kebajikan terbesar. Dasar bocah nakal, kenapa kau masih berdiri di sana? Pastor Chen mengayunkan tongkatnya. Chen Bawang pun tahu bahwa dirinya salah, dan buru-buru menghampirinya. Dokter Chu, saya salah. Terima kasih telah menyembuhkan penyakit kakek saya. Keributan terdengar lagi. Bahkan sang penguasa pun berbalik melawan kita. Bagaimana kita melawan pertempuran ini? Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memaksa Chu Chen untuk meminta maaf kepada Xian Xian? Setelah hening sejenak, gemuruh kembali terdengar di antara para makhluk abadi. Sekalipun Miracle dan Overlord menentang kita, kita tidak akan pernah menyerah. Jika Chu Chen tidak meminta maaf, penggemar abadi tidak akan bubar. Kami akan melawan Chu Chen sampai akhir malam ini. Saya ingin melihat dari mana Chu Chen mendapatkan kepercayaan diri untuk menghadapi kami, para penggemar abadi. Benar sekali, Xian Xian ada di belakang kita. Xian Xian pasti akan tersentuh mengetahui bahwa kita adalah sekelompok penggemar yang baik hati yang mendukungnya apapun cuacanya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, suaranya seperti air pasang. Mata Liu Qian berkilat marah. Apa ini? Apakah mereka buta? Sudah terbukti bahwa klinik gratis itu nyata, dan Chu Chen menyembuhkan penyakit orang-orang ini. Tetapi mereka menutup mata. Mereka adalah sekelompok penggemar yang tidak punya otak. Liu Manman berkata dengan tenang, jangankan kata-kata kita, bahkan jika orang tua mereka muncul di hadapan mereka dan mengatakan sesuatu, mereka mungkin tidak akan mendengarkan. Tentu saja, jika Zhang Xian mengatakan bahwa dia menyukai warna putih, orang-orang ini pasti akan berpakaian seperti teratai putih di detik berikutnya. Melihat kejadian ini, mata Liu Jiaxin menunjukkan rasa malu.
Sejam yang lalu, dia juga salah satu dari mereka. Tetapi sekarang Liu Jiaxin merasa bahwa perilaku ini benar-benar bodoh. Kamu telah melakukan hal yang baik. Pastor Chen melotot ke arah Chen Danian. Jika kamu tidak mengusir orang-orang ini, jangan datang ke rumah kami malam ini. Chen Bawang mengeluh dengan getir. Memang benar dia merupakan anggota inti kelompok penggemar abadi, tetapi dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk memerintah kelompok orang ini. Tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan berteriak, "Mengapa Weibo Xian-Xian dihapus?" Setelah kata-kata itu diucapkan, banyak orang mengeluarkan ponselnya. Liu Qian juga melihat dan berkata, "Hei, aneh sekali. Mengapa Zhang Xian tiba-tiba menghapus postingan Weibo-nya?" 2 menit lagi berlalu, Xian memposting di Weibo lagi. Banyak orang berbondong-bondong ke beranda Weibo Zhang Xian. Ketika semua orang melihat konten unggahan Weibo itu, mereka tercengang. Para penggemar abadi bahkan merasakan layar hitam di depan mata mereka. Tusukan dari belakang oleh Xian. "Saya minta maaf kepada Chu Chen atas kecerobohan dan impulsivitas saya sendiri. Maafkan saya, Dr. Chu." Bersambung.